Bentar ya, Bu. Ya, silakan Pak. Saya izinkan. Silakan sudah saya buka deh. Virtunya boleh semua orang. Gimana kabar Pak? Lama ya sudah nggak ini ya. Iya, nggak kegiatan bareng ya, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Mayang gimana kabarnya? Baik Pak, saya sudah nggak di Palangka. Saya sekarang di Kabupaten Lamandau, perbatasan antara Kalimantan Tengah sama Kalimantan Barat. Sekitar 12 Oh, jam dari Palangka. pindah, Bu. Iya, tapi masih di Kalimantan Tengah. Pindah tugas atau gimana, Bu? Ya, pindah tugas kan. Dulu kan saya masih guru guru tidak tetap. Kemudian Ah, ada penerimaan P3K. Saya ngambil di Kabupaten Lamandau. ah, oke, oke, Bu. Nah, saya coba share screen ya, Bu. Ya Pak, silakan. Pak, kalau boleh tahu keperluannya untuk apa Pak? Ya, saya lulus ini, Bu. Saya kan coba CPNS juga yang dari dosen, Mm-mm. yang dari S2. Jadi, ada micro teaching. Kebetulan formasi yang saya lamar ini di bahasa Prancis. Oh, kok asik sekali. Oh, Unimed Bapak. Keren-keren. Oh, ini Pak lah. Ya. Jurusannya inilah, apa namanya, punya kalau ditanya minimal bisa lah dikit-dikit dasarnya gitu. Jadi saya dimintanya untuk belajar. Oh, iya, iya. Bapak kemarin S2 di mana Pak? Saya S2-nya di Unimed, Bu, di Universitas Negeri Medan. Ambil jurusan? Teknologi pendidikan. Oh, berarti nanti Bapak bagian ininya ya, berarti dosen umumnya ya Pak ya di Iya, bahasa dosen mata Perancisnya. kuliah umum. Benar, Ibu. Ya sih betul paling nggak sudah tahu. Bapak udah ke Perancis ya? Saya kalah ya. Saya belum ke Perancis nih. Iya, Kapan belum tuh tapi. Pak? Kenapa, Bu? Kapan tuh Bapak ke Perancis itu? 2014 kemarin. Oh, berarti sebelum kita ini ya, sebelum kita COVID ya. Ya, benar. Oke, Oke. sudah. Ya, Bu. Jadi ini sih saya mau memaparkan terkait ini kemarin kan, Bu, tentang klasifikasi jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Karena nantinya kan Mm-mm. jadi dosen media pembelajaran nih. Nah, kemudian di next slide-nya itu saya ada buat, Senses are used in ini ada order to dengar build suara up ini? the knowledge. Also, in this Ada suara. level, the learner learned by doing things by Delay him nggak, Bu, suaranya, Bu? herself. Enggak. Nggak Bagus delay aja. ya, Bu? Learning happens through actual Lancar. hands on experience. Nah, yang mau saya apakan nanti di sini, Bu. Nah, ini kan contohnya bahasa Prancis nih. Saya kan mau Iya, iya. menampilkan poster sama gambar. Mm-mm. Ini poster Mm-mm. misalnya, ini gambar. Jadi saya mau bilang dalam bahasa Prancis, baik rekan-rekan mahasiswa, ini adalah contoh dari media visual, misalnya poster atau gambar. Ya, misalnya pada tema Ma Familia atau angka 1 sampai 10 gitu. Ya Oh sih. iya, itu bacanya Mahfami. Kenapa, Bu? Bacanya Mahfami. Oh, Ma Fami gitu, Bu. Iya, memang Fami ya, tapi kan iyahnya nggak kedengeran kan, jadi Mahfami. Oh, Ma Fami. Soalnya di bahasa Jerman Meine Familie, itu dia. Iya, main family ya. Ada, tapi kalau di bahasa Prancis karena L-nya dua, itu kebacanya kayak iya gitu. Oh, Memang iya. kalau kita kalau kita pelan, ma famille ya, kayak gitu. Tapi kan iya itu kan kadang di belakang Prancis kan nggak kedengaran. Jadi ma Nggak keluar. famille. Ma Fami gitu ya, Bu. Ya ma famille aja nggak apa-apa kalau untuk ininya. Kalau untuk secara cepatnya gitu, angka 1 sampai 10 ya. Ya, oke. Terus berarti dua ini. Ya, ini baru ini kan saya nanti mau buat video apa buat sound aja sini, Bu, karena ini medianya kan audio. Jadi saya Mm-mm. mau buat sound gitu aja sih. Soundnya nanti isinya tentang perkenalan diri. Jadi kayak selamat pagi, nama saya ini. Nah, apa kabar kamu? Bisakah kamu memperkenalkan dirimu? Udah gitu aja. Mm-mm. Kayak misalnya dia nanya kabar, terus memperkenalkan nama.
kemudian alamat, hobi misalnya. Udah 4 aja gitu, Bu. Terus dia tanya, bagaimana dengan kamu? Dapatkah kamu memperkenalkan dirimu? Gitu. Tentang nama, alamat, hobi, terus apa lagi? Cuma tiga. Eh, apa atau mungkin kayak Ibu yang kemarin Ibu minta datanya boleh itu. Bentar. Yang saya minta datanya apa ya kemarin Pak ya? Saya buka chat kita dulu Kak. Iya, kalau nggak salah berapa lama Oh, ini ya? kebangsaan ya? Iya, Eh, boleh, boleh. mm, mm, mm. Oh ya, oke. Sip, sip, sip. Ya Pak. Mm-mm. Udah sih Bu, Berarti paling nama. ini kan, ini bacanya apa gitu Bu. Soalnya saya ambil dari Edpuzzle kan. Saya coba edit Ya. di Edpuzzle yang nih, Salut Camille. Bonjour Emma. ini Oh kan ya, nanti saya tahu. dijawab. Saya pernah pakai video ini. Ya. Oh, itu baca Bonjour Emma. Tu vas bien? Bagus tadi. Safabian gitu bacanya Bu ya? Kalau ini Cuba Biang. Cuba Biang. Oh, Cufabian. Itu artinya apa Bu? Iya, Cuba Biang itu eh, kalau di sini dia tanda tanya ya. Iya. Kabarmu baik? Are you okay? Gitu. Ah, Mm. Cuba Biang itu ada Salva Biang ada. Tapi ini lebih ke cu deh. Cuba Biang. Tadi dia bilangnya cu deh katanya. Dari kalau saya dengar. kalau sama yang lebih tua, misalnya kita nanyakan kabarnya, pakai apa nih Bu? Em, bukan masalah lebih tua, Mas Yur, tapi lebih ke kekerabatannya. Kalau meskipun kita ngomong sama kakek nenek kan lebih tua ya, kayak om tante, Ya. kakek nenek. Kita pakai kamu. Tapi kalau kita ngomongnya sama rekan kerja, pakainya bu, cu Anda, bu Anda. Oh, jadi bilangnya gimana Bu kalau lengkap? Apa kabar Madam gitu misalnya? Oke. Nanti ada deh kalau Mas Yur mau saya kasihkan materi. Nanti habisnya saya kasih materi perkenalan diri yang pasti itu biar Mas Yur nanti kan nanti bisa bisa ngomong Oh, juga. Heeh. iya, Nanti yang pasti ada saya kasih itu materi biar Mas Yur ngomong. Sebentar ini saya ketik di kolom chat ya. iya Bu ya. Oh, Eh, atau gitu aja Bu, nanti Bu materi, baru mungkin kita bahas yang kira-kira mengatakannya gimana. Nah, ini contoh ya, adik-adik terkait media pembelajaran visual, misalnya posternya berjudul Ma Family, kemudian angka 1 sampai 10, misalnya begitu kan. Kemudian ini mm-mm. contoh untuk media audionya ya, saya memperkenalkan diri, misalnya gitu-gitu aja sih Bu. Iya 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 boleh boleh. Nanti inilah berarti itu kan yang pasti kan intinya kan di angka. Kemudian nanti eh, keluarga dan ini kan yang pasti tidak akan lepas dari tempatnya apa punyanya Mas Yur. Tenang aja, saya tuh sudah nyiapin paling itu kan yang simple tuh kayak angka aja. Harus permintaan tadi tuh angka sama perkenalan yang pasti sudah saya siapkan sama nanti untuk menyapa. Sudah sapaan sudah saya siapkan juga. Jadi pagi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sudah saya siapkan juga. Bentar Mas Yur Herman ini bahasa Jerman ya? Sudah Ibu. Enggak bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Iya, bahasa Jerman Bu, bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Iya, iya. Wah, keren. Bahasa Jerman pindahnya ke Perancis nyasarnya ya. Iya, makanya nanti kayaknya bakalan kalau memang bertahan di situ kalau lulus nih Bu, rencana saya pengen memang ini belajar bahasa Prancis loh, benar-benar Ya gitu. iyalah, kamu belum begitu kok. Prodinya itu. Terus lanjut Mas Yon, dibuka lagi punya. Itu ini bacanya Komong Talevu kan Bu? Ini masih example of audio media. Bukan yang punya Ibu kirim di chat, Komong Talevu ya? Ya betul, komentar Ibu, betul sekali. Komong Talevu. Ah, so ya, good. Iya, itu Udah kan ini. bu Anda. Oh iya iya Bu. Kemudian Komong Talevu Bu Anda. Oke. Kemudian ini sih audio ya, mungkin nanti kayak saya mau buat ini kan jawaban. Hmm. Berarti terjemahannya ya. Prêt. Itu Bonjour Bu. mademoiselle. Bongsu, Nah, itu kan Bongsu, Madam Mozilla gitu ya Bu? bukan Mademoiselle. Mademoiselle. Iya, itu. Ah, Bongsu. Itu Madam ya Bu ya? Madam kan? Bukan, bukan. Oh itu nama. Madam, bukan. Madam,
itu nyonya atau ibu. Kalau Kalau mademoiselle itu nona. ah Nah, di oh, sini beliau ini dosennya ya. Beliau apa dosennya kan ceritanya itu kan tadi itu kan Emma sama temannya tadi. Nah, ini mademoiselle dia bilang panggil mademoiselle, maka dia pakai vous. Biasanya kalau kita menggunakan mademoiselle, madame, monsieur, biasanya itu pasti pakai vous, pastinya pakai Anda. Itu pasti situasinya oh, formal. Dan nanti kalau, nah misalnya Monsieur nanti sama mahasiswa Monsieur, Monsieur panggilnya kalau Monsieur panggil nama, boleh sih panggilnya cu. Tapi kalau nanti Monsieurnya panggil Mademoiselle, pakai vous. Sopannya gitu. Biasanya penggunaan Mademoiselle dan Madame Monsieur itu biasanya diikuti dengan vous, tidak pakai cu. oke iya. Jadi kalau misalnya saya ngomong nih sama Monsieur Herman, saya pakai cu tiba-tiba nggak bagus, kan nggak pas. Kalau saya Monsieur Herman, saya harus panggilnya vous. Iya, oh, Gitu. karena ini ya belum belum lebih mungkin ya keakraban tadi ya Bu ya. Kayak Ya, baru kenal biasanya. juga mungkin ya. Heeh. Nah, karena kalau kita sudah akrab, itu biasanya sudah nggak ada penggunaan Mademoiselle, Monsieur sama Madame. Langsung aja Herman, Mahiang, gitu aja. Iya, iya, iya. Oke, oke, Hmm. Ibu. Itu tadi bacanya Monsu, Monsu ya, Bu? Monsu. Em, biasanya Monsieur ya. Bacanya Monsieur. Iya, bacanya, Bu. Bacanya Monsieur. Monsieur. Bukan Monsieur. me. Monsieur. Monsieur. Ya, ya, Ah, Monsieur. Monsieur. Oke, Ya. Monsieur. Terus Kemudian, ini ya, Mr. Herman ya. Jadi kan ada ini nih, ada di angka itu kan ini saya ketikkan. Jadi di dalam teksnya itu antara Emma dengan Monsieur itu Monsieur Dupre. Dupre ada E-nya. Ya, itu ada aksen E ke sana itu bacanya Dupre. Kalau nggak ada dia jadi dup gitu aja. Jadi oh, penggunaan aksen itu dia ada ini ada apa bermakna dia bermakna dari cara bacanya juga. Terutama dalam apa pelafalan itu mempengaruhi. Tadi kan muncul Monsieur Dupre berapa detik sebelum ini kan tadi kan iya Emma benar-benar. bilang itu ada angka. Coba Monsieur diulang coba sedikit itu videonya. Bonjour, monsieur Dupré. Nah, itu kan Dupre ada aksonnya. Itu Ah, namanya akson. aksong. Coba Mas, ya, tulisannya Acen, bacanya akson. Oh, dari Song dari aja. ah, Sebenarnya Mas, kalau misalnya mau membahas tentang pelafalan bahasa Perancis itu sengaunya ada 4. Em, ada, maaf bukan. Ini sebenarnya ini bacanya kalau ini ya, kalau secara tulisannya ya, kalau fonetiknya itu tulisannya kayak gini, akson, akson. Tapi karena ini Pak Perancis itu ini yang huruf A-nya huruf A biasa bukan A kayak gini. Huruf A yang nggak pakai nggak pakai kepala ini loh. Nah, itu kalau ini kan sebenarnya sebutnya aksong, aksong. Jadi kan ada Perancis tuh bahasa A-nya tuh ada 2. Satu A biasa, satu A yang ke atas kayak Jerman tuh A gitu kan. Ada kan ah, A sama A yang kalau kita nyanyi itu kebuka ke atas katup ini kita A. Nah, itu ah, yang itu ditambahin sengal. Jadi aksong. Nah, telinga Indonesia dengarnya kayak aksong, padahal aksong. Cuman, ah, iya, jadi yang tulisannya kayak yang belakangnya ENT, ANT, apalagi AM, AM. Nah, itu all sama cara bacanya aksong. Nah, ONG-nya Prancis, sengonya Prancis, OM, ON, itu um, ung. Jadi eh ung gitu. Jadi O-nya tuh kayak sedikit ke U dikit. Jadi ada sama kayak A, A-nya ada A sama A. Kemudian yang O-nya ada O sama U. O. O yang kebuka ke atas. Nah, O yang kebuka ke atas itu yang kita tambahin tengah. Jadi ong. Nah, cuman dia nggak begitu ini O, jadi dia kayak gini. Ong. Jadi kayak O sedikit ke U. Ong. Misalnya nih, saya kata bonjour.
bonjour, dia nggak kita bilang bonjour, enggak, tapi bonjour gitu. Jadi kayak ada bonjour sebenarnya cara bacanya. Jadi, tapi sering kali kan kita sering 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 nggak bedain kok. Kadang-kadang akson sama bonjour sama aja dilafalkan. Ini sebagai pengetahuan aja, nggak begitu nganun kok. Paling ada beberapa yang tidak mempermasalahkan, jadi nggak masalah sebenarnya. Malah dari 4 tuh jadi dikurang jadi 3 em, ininya aksongnya. Apa aksong lagi sengalnya. Jadi ada aksong, itu aksong. Nah, aksong itu ada 3 nanti. Ada 4 aksong itu. Itu sudah saya siapkan buat Monsieur juga, dari cara bacanya segala macam, terutama yang itu ngaruh banget cara bacanya. Terus nanti adalah nanti Monsieur lihat. Nggak apa, lanjut aja Monsieur. Sorry ya, sambil Oke. mutus-mutus nih, nyambi-nyambi. Ya, udah itu aja sih Bu Mayang ya. Kalau bahasa Prancisnya nanti mungkin yang saya butuhkan di ini kan di apa di apa namanya di micro teaching yang lainnya masih ada sih. Iya, Mm-mm. udah itu aja sih Mas Siap, Mbak siap. yang ini. Nanti kan saya mau buat di sini perkenalan dalam bahasa Prancis, terus ini dijelaskan. Ini contoh ya, contoh dari media pembelajaran bahasa Prancis gitu. Tapi saya mau di bagian ini, di slide yang ini, slide yang ini, slide yang ini, saya pakai bahasa Prancis. Oh gitu, Di jelasnya pakai tiga bahasa slide ini. Prancis gitu. Iya, 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 iya. Mm-mm, mm-mm, mm. ya Bagus itu tuh, aja sih. keren banget. Oke, Ya, siap, siap, siap. oke, Oke, saya. Monsieur. Ya, Monsieur nanti saya minta itu ya, biar saya ini kan ya, saya eh minta gambarnya nanti ya. Apa? Ya, kalau misalnya berkenan, nanti tolong dibagikan biar saya anu juga. Tapi kalau misalnya masih nanti-nanti untuk ngurus itunya, nanti-nanti juga kirimnya nggak apa-apa. Maksudnya biar saya mau nyiapin kira-kira apa yang dibutuhkan gitu. Tapi nanti dijelasin juga ya, nanti mau butuhnya apa. Iya, Oke, ya. kita mulai aja ya. Jadi di sini kita mulai dari perkenalan diri dulu. Yaitu membuka berbagai macam sebentar. Oke, ini dia. Hmm. Kelihatan nggak, Monsieur? Belum, belum. Sorry. Nggak, belum share. Oh, sorry, salah saya tuh. Sorry, kok malah Atau- salah, salah, salah kirim. Sebentar, Monsieur. Oh, share dulu. Sebentar, yang saya mau share itu yang, itu. Saya tutup sebentar ya. Masih tutup share screen saya sebentar ya. Share. Orang Jerman tuh ini ya, apa, gosip orang Jerman. Berarti nanti ini videonya khusus untuk kita doa aja ya, kalau kita mau gosipin orang Jerman. Orang Jerman tuh ini ya, kaku banget ya. Ya ampun. Kan waktu itu kan tempo hari saya jadi LO untuk acara UCI MTB Eliminator World Cup kan di Palangkaraya. Jadi kan Heeh. itu kan ada banyak tuh, apa, ada banyak atlet dari negara-negara gitu kan. Nah, saya mau tanya orang Prancis. Orang Prancis masih mending. Jadi temanku tuh megang orang Jerman. Ya ampun, ya orang Jerman. Astaga, saklek banget. Temanku sampai nangis. Ya ampun. Nangis. Ya, enggak. Terus kan juga, ini kataku kan, apa, ini ya kataku, pokoknya ketika teman ngomong tuh, pokoknya dia nggak terima gitu loh. Mana temanku juga mentalnya mental anu kan, gitu gitu. Waktu anak masih muda kan, masih kuliahan, jadi kan kami kan diambil dari berbagai macam latar pendidikan ya, karena waktu nggak ada orang Perancisnya, yang Perancisnya aku ya udah jadi anunin, ternyata kasihan juga, kasihan itu teman itu. Sebentar sebentar, aku mau ngesin ini loh, sebentar. Kok show ini. Oke, ini ya, Premier kontak. Oke, saldi masih yang. Nah, itu hari ini kita akan belajar. Nah, ini kalau ini memperkenalkan diri. Ini nanti deh, ini sekilas tentang saya. Kalau saya itu, nah ini gini nanti Mas Syur, kalau untuk perkenalan diri, paling yang kita kenalkan biasanya itu nama. Coba Mas Syur lihat deh. Kira-kira ini yang saya perkenalkan di sini apa aja? Nama, Hmm? nasionalitas apa kebangsaan, Ya.
kemudian pekerjaan, Ya, kemudian Prancis Lamandok. Apa Jesuit Lam Sunda. itu cuman ini Eh, sih apa animator dari ada satu situs saya bikin pakai Perancis Lamandau. Terus oh, yang terus apa baru lagi? sekarang tinggal di Kalimantan ya itu. Iya, oh bukan. Trans Kalimantan itu nama jalannya. Jalan Jalan Trans Kalimantan di Kujan. Kujan tuh di Lamandau di Kabupaten. Kujan tuh nama desa tempat saya tinggal. Iya ya, tinggal ya. Nah, Oke. intinya tempat tinggal Jabit itu tempat tinggal. Nah itu. Terus temukan saya di IG itu Mah yang Dehen itu pertama itu Ongshongte. Nah di sini um, Ongshongte itu artinya nice to meet you. Ah, Ya, nah ini karena saya cewek yang ngomong itu Ongshongte-nya ada di belakangnya ya. Nah, ah, sedangkan kalau misalnya ini em, kalau sorry sorry. Kalau laki-laki kalau Mesir nanti yang ngomong Ong T-nya itu eh, apa nggak pakai belakangnya. Ongsong Ong itu aja. T-nya enggak Ong T tetap sampai yang aksong tapi nggak pakai belakang tambahan. Itu kan Ong T ada dua ya E-nya. Iya, iya, iya. E-nya ini ada dua. Satu yang pakai aksong, satu Iya, enggak. iya. Nah, Ong T. Ong T. Nah, kalau Mesir nanti ngomong, Mesir nggak pakai yang ini. Iya, jadi bacanya biasa aja. Tetap sama aja. Cara bacanya sama. Oh, Yang cuman yang penulisannya mungkin ya. Iya, penulisannya aja karena ini cewek yang ngomong. Nanti kalau Mesir kan cowok. Nah, itu Iya, iya. gitu. Oke, kita lanjut. Kalau bahasa Perancis, nggak usah ya ini ya. Karena ini cuman perkenalan. Nanti kalau Mesir bisa baca sendiri, ingat bahasa Perancis, bendera Perancis itu dari biru dulu putih ke merah. Terus apa mereka itu ini ya liberté, égalité, fraternité karena Mesir bakalan jadi dosen di sana. Dan itu negara kesatuan Republik. Nah, yang uniknya dari Perancis itu, coba kalau kita bilang Presiden Indonesia tuh, kalau kita bilang Pak Jokowi itu jabatannya apa? Presiden. Presiden apa? Presiden Indonesia. Presiden Indonesia kan. Jadi kalau orang Perancis itu bilangnya Presiden Republik, Ah, Presiden de la Republik. Saya ingat waktu itu, ini waktu itu kan pas Pak Macron mau datang ya, sebentar Presiden de la Republik. Jadi mereka bilangnya Presiden de la Republik. Mereka bilangnya gitu ya itu maksudnya kan kalau kita kan disebut sampai kalau kita sebut Republik kan pasti sebut Indonesia ya mereka iya, kan iya nggak benar. cuma Republik aja gitu kan nah, itu sebentar kita lanjut lagi gara-gara ngetik di itu langsung nggak mau dia sebentar stop share nih kemudian lanjut ke sini. Terus ada di Prancis itu ada em, ini L'Europe de l'Ouest. Ini bacanya gini, Mesir eh, OUEST itu bacanya West. Ikutin, Bacanya apa? Mesir. West. Weh, West, West. West. Ya, kayak West Barat bahasa Inggris, West. Ah, Jadi Perancis itu ada di Eropa Barat, L'Europe de l'Ouest gitu. Kemudian Revolusi Perancis itu tanggal 14 Juli 1789. Ini yang umum aja. Nah, ini di sini ada nama-nama. Nah, yang ini ini yang saya perbesar. Yang di bawah ini ada yang warna biru yang kita perhatikan. Ini kan nama-nama ini ya. Nah, kalau yang tulisan berwarna hitam itu adalah nama-nama region di Prancis. Ada ini region yang terkenal kayak Paris, ada Lille, Nantes, Bordeaux. Nah, ini Bordeaux ini terkenal dengan anggurnya. Terkenal banget anggur dari Bordeaux ini. Dia dekat apa? Dekat Samudra Atlantik, di daerah Marseille. Ini Marseille tempatnya Zinedine Zidane ya, iya, iya. ya kan? Nah, biasanya orang-orang pendatang itu datangnya lewat sini nih. Ya karena Jerman di atas Perancis ya. Jadi di daerah Perancis Selatan ini banyak pendatang dari Afrika Utara dan segala macam. Pokoknya yang berdekat-dekat dengan lautan Mediterania. Nah, nah di sini biasanya kalau Perancis tuh di sini ya. Jadi kayak
kebagi dua. Jadi kayak kalau kita nyebutnya tuh Perancis Utara dan Perancis Selatan. Tapi kadang-kadang mereka bilangnya Perancis atas dan Perancis bawah. Maksudnya Perancis bawah tuh karena posisinya berada di bawah sini daerah daerah selatan sini dan ini daerah utara gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa iklim suatu daerah itu mempengaruhi sifat manusianya. Nah, orang di atas ini berarti karena tempatnya agak panas, nih, kayak daerah Lille ini, terutama Lille ini kan daerahnya dingin nih, masuk daerah dingin. Jadi orangnya ya orangnya serius gitu, bukan tipe orang-orang yang bisa diajak ngomong. Nah, sedangkan orang daerah bawah itu karena daerahnya lebih hangat, jadi mereka bisa lebih lebih ramah sama orang. Maaf, ini ada ada krucil berdua ngikut. Kemudian eh, ini, kemudian di sini yang warna biru ini sungai di Perancis. Ini kita ada sini Mesir, tolong ikuti saya. Sen, Sen, Rang, Ren, Rang, gimana? Rang, Ren, Rang, ada sengal, Rang, Reng, ya, Loar, Loar, Ron, Ron, Garon, Garong, Garon. Garon. Ya, ini kebacanya N. Yang ini aja yang sengal. Ini enggak karena ada E di belakang huruf N-nya. Nah, itu. Jadi kalau huruf M dan E gini. Kalau huruf N itu ada di belakang di setelah huruf vokal kayak gini nih di akhir ya. Hmm. Ya, yang rin ini. Nah, itu kebacanya nanti sengal. Kalau Ah, dia setelah N itu ada huruf E kayak gini Seina, Garona, Rona. Nah, itu bacanya N-nya kebaca N, dia nggak kebaca sengal. ah. Ya, gitu. Ya, jadi cara ngaruh yuk, pokoknya posisi posisi huruf itu ngaruh di bahasa Prancis. Itu sih yang bikin menyenangkan. Nah, ini mata uangnya sama dengan seluruh Eropa yang dalam ini ya dalam Satuan Uni Eropa itu euro. Kemudian juga ini lagu kebangsaannya La Marseillaise. La Marseillaise, terus orang ininya em, kalau kita tuh apa ya wanita tercantik di sana tuh namanya Marian. Marian. Marian itu kayak perempuan paling cantik. Itu apa sih? Kayak ini aja, kayak panggilannya aja. Gitu. Nanti mesti boleh cari deh di Google. Ya, ya, ya. Lamarian. Oke, itu. Kemudian kita kecilin. Kita selanjutnya di sekitar kita. Nah, ini. Kayak tadi saya bilang. Sebenarnya kalau misalnya kata eh, ini cara bacanya eau de parfum. Eau de parfum. Iya. Em, ini kasaran parfum ya. Nah, ini UM ini mirip tadi dengan angka satu yang Musir tampilkan di layar Musir tadi. Itu sebenarnya sengaunya bukan ang, sebenarnya ang. Hmm. Jadi itu ini yang dihilangkan oleh orang saat ini. Saya nggak tahu apakah benar-benar dihilangkan sama orang Perancis, cuman karena agak sulit pelafalannya, jadi dipakainya ang, parfum, eau de parfum, kemudian baguette. Mhm. Nah, ini Monsieur, huruf G. G, kalau diikuti U atau O, dia kebaca jadi G. Makanya ini tulisannya baguette. Kalau di bahasa, ya baguette. Kalau kalau misalnya ditulisnya gini, coba saya tanya sama Monsieur di kolom chat ini, kalau saya kirim gitu, kira-kira bacanya bagaimana? Baguette. Bukan, itu bacanya budget. Baljet. Bukan, budget. 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 Ah, budget. Budget. Itu salah. Maksudnya yang ini bacanya budget. Sudah ini ya. Jadi gini. Budget. Bacanya budget. Kalau ini budget bacanya.
Kalau yang di layar bacanya baguette. Kenapa dibaca baguette? Karena huruf U setelah G itu membuat G-nya kebaca G. Sedangkan kalau huruf G diikuti huruf E, yaitu kebaca jadi G-nya kebaca J, bukan G lagi. Hmm. Ada peraturan-peraturan dalam pelafalan bahasa Perancis itu. Ini termasuk ini. Makanya kalau orang bilang bahasa Perancis susah, sebenarnya enggak sih. Karena cuma bahasa Perancis teratur itu aja. Kan kalau bahasa Inggris, A bisa dibaca O, bisa dibaca E, bisa dibaca A, ya kan? Sedangkan kalau bahasa Perancis, bahasa A, baca A, ya pasti A. Tapi kalau A ketemu apa, nanti bacanya beda, gitu aja. Kemudian, kayak ini udah tahu ya, kafe, sama kafe. Nah, ini bacanya kafe. Karena, nah ini kaitan baguette itu kan, nah ini T, 2T, baguette. Ini di belakang nggak kebaca. Sampai baguette aja kebacanya. Misalnya ini kafe, kemudian ini Cologne, Koloni gitu ya? Cologne, ada nya. Cologne. Kolonyi. Iya, Kolonyi. Cologne. Iya, Cologne. Kemudian ala, Mhm. terus ini butik. Butik. Iya, tulisannya boutique kue. Jadi nanti dia mesti tahu. Nanti habis ini kan saya akan kasih tahu tuh cara baca dalam bahasa Perancis. Jadi OU itu bacanya U. Nanti U itu bacanya bukan U. U itu bacanya U. Nanti alfabetnya. OU itu bacanya Hmm. U. Nah, tik. Nah, eh, TI kue. Ini kue ini bacanya K. Ke. Makanya boutique kue bacanya butik. Kemudian ini di bawah yang tadi kita sudah tahu toilet, Toilet. Oh. ya toilet. OI, nah mesti ingat OU dibaca bu, OU dibaca U, Oh. OI dibaca wa. Nanti ketemu banget itu di kata bonjour, kata bonsoir, selamat malam. Ini déjà vu, nah ini biar nggak salah nulisnya. Seringkali kita salah, ingat déjà dulu. Déjà itu kan kesatuannya. Déjà itu artinya sudah, vu melihat, déjà vu. Nah ini punya Prancis sebutnya U. Bisa ikutin Monsieur? U. Oke. You. Sekali lagi. Em, U. U. Ya, jadi eh, nadanya I, suaranya I, bibirnya U. Jadi kalau kita sebut kayak I, gitu. Jadi U. 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 Iya, U. betul U. sekali. U. Ah, Ya, U. seperti itu U. Oke. Nah, huruf U-nya Prancis nanti di alfabet U cara sebutnya. Kemudian ini bouquet, ya bouquet. Nah, ini Oke. huruf T di belakang, kayak ini kayak kata bouquet. Terus yang di belakang itu nggak kebaca, Monsieur. Nggak kesebut. Oh, oke oke. Dia ini cuma akan membuat E-nya kedengeran. Kalau dia nggak ada T, dia jadi book. Aja. Nggak ada E-nya. Book. Kalau nggak ada T. Tapi kan ada T, dia kebaca bouquet. Tapi kalau Oke. kita mau bikin supaya kedengar kayak buket gitu, ya harus ada TTE-nya. Ini kayak baget ini tadi. Itu. Itu cara bacanya. Ya. Kemudian selanjutnya merek ternama bahasa Perancis itu ada Louis Vuitton. Udah tahu lah Mesir lah. Masa ini Mesir lah. Kita lanjut aja. Nah ini sudah nggak usah. Kemudian, nah ini apa yang kita lakukan dalam katakan dalam bahasa Indonesia pada situasi berikut. Jadi kalau kita memperkenalkan seorang gimana? Di sini kan ketika kita menyapa teman, menyapa orang lain itu gimana? Nah di sini ada videonya nanti Mesir kalau mau lihat ini sudah kedengaran nggak suaranya? Kedengaran kedengaran. Oke oke, kita dengerin dulu videonya. Bonjour à tous, comment ça va? Pada video ini kita akan belajar terkait salutation en français atau bagaimana
cara menyapa, memberikan salam dalam bahasa Prancis. Kata sapaan atau salam dalam bahasa Prancis ada berbagai macam, seperti bahasa Indonesia. Yang pertama, bonjour. Bonjour bisa digunakan dari pagi hari sampai sore hari. Artinya halo, selamat pagi, selamat siang, bonjour, bonjour, bonjour. Kemudian salut. Salut ini bentuk informal, ya, artinya hai, halo, bisa juga digunakan untuk mengatakan sampai jumpa. Jadi bisa untuk menyapa di awal atau untuk mengatakan sampai jumpa. Salut, salut, salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Selamat malam. Bonsoir. Ya, setelah pukul 6 sore biasanya kita menggunakan bonsoir. Bonsoir. Selamat malam. Au revoir. Au revoir. Selamat tinggal. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Selamat tinggal. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sampai berjumpa lagi. A bientôt. A bientôt. A plus tard. A plus tard. A plus tard. Sampai nanti. A plus tard. A plus tard. Sampai nanti. A demain. A demain. A demain. Sampai besok. A demain. Sampai besok. A demain. À la semaine prochaine. 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 Sampai jumpa minggu depan. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée biasa digunakan untuk kalimat perpisahan. Dari pagi sampai sore hari, kita bisa menggunakan bonne journée. Semoga harimu menyenangkan. Bonne journée. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Selamat tidur. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. 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 Terima kasih. Merci. De rien. De rien. Sama-sama. Terima kasih kembali. De rien. De rien. Mungkin itu saja untuk salutation dalam bahasa Prancis atau kalimat sapaan. Maaf, ternyata saya belum buka suara. Nah, itu tadi beberapa cara baca apa ininya. Nah, untuk sekilas dulu, jadi tanyakan kita ajarin cara bacanya. Nah, di dalam kolom chat juga ada beberapa yang sudah saya buat itu. Kayak OU dibacanya U, kemudian OI dibaca WA, bonsoir. Nah, itu. Jadi kalau di sini bonjour, jadi kalau bahasa Perancis itu nggak ada guten tag, guten apa, guten tag, guten morgen, itu nggak ada. Adanya cuma satu, bonjour aja. Atau Jadi sepanjang hari itu bonjour. Simple sih, sederhana itu. Kemudian sampai jam 6 sore. Terus kalau jam 6 sore itu mataharinya belum tenggelam gimana? Ya tetap aja bonsoir sudah. Nggak ada bonjour lagi. Kemudian bonsoirnya sampai jam 6 sore. Oh ya, terus langsung sebut bonjour. Bisa ikuti saya. Bonjour.
kemudian Kenapa? bonsoir. Oh diikutin ya, Pak. Sorry, Pak. Saya Iya, fokus bacanya. Saya masih sorry, baca-baca. sorry. Oke, Oh, masih bonjour. baca. Ya, oke. Ya, oke, Bonjour. bonjour. Kemudian kita baca dulu Mesirnya. Ya, Bonsoir, bonsoir. salut, Salut. itu U-nya U. Salut. Iya, salut. T-nya nggak kebaca. Jadi tadi Mesir sudah tahu. Ya, Itu kuku. kuku. Iya, kayak kuku tuh, kuku. Ya, Kemudian, nah itu kalau bonjour, bonsoir standarnya diucapkan kepada siapapun. Mau situasinya formal, tidak formal bisa sih. Dan hanya di formal intinya itu. Jadi kalau kita ketika kita menyapa orang, ya bonjour, pasti kita pakai kayak di kampus nanti sama rekan kerja nanti bonjour. Tapi kalau misalnya kita sama rekan yang kita sudah akrab, atau mungkin nanti posisinya misalnya mahasiswa sama mahasiswa, salut, kuku, itu boleh mereka. Em, nah ini juga kan tulisannya ini untuk ya orang yang kita kenal baik, teman sebaya, atau nanti misalnya ketemu anak kecil, salut atau kuku gitu. Terus di oke, sini oke. juga kata salut dan bonsoir itu bisa digunakan sebagai salam perpisahan. Salut. Jadi salut itu bisa hai, bisa juga dadah ya. Jadi salut itu bisa hai, bisa juga dadah. Jadi tergantung konteks nanti kalau salut gini gini ngomong terus oke salut dadah gitu bisa. Nanti ada konteksnya. Nanti saya kasih konteksnya buat Monsieur. Kemudian ada bonsoir bisa digunakan perpisahan. Kemudian bonjour dapat pula digunakan untuk salam pertemuan pada malam hari, nggak apa-apa. Itu ada syaratnya yaitu sudah saling kenal, tapi lama banget nggak ketemu. Nah kayak kita nih, udah saling tahu, kenal, lama kan nggak ketemu, kita bisa bilang bonjour meskipun ini malam hari, nggak apa-apa. Ya, saking lamanya nggak ketemu, bonjour gitu ya. Gitu. Tapi standarnya ini bonsoir ya, Mas Durian, udah malam. Iya, iya. Standarnya bonsoir, nggak bonjour. Oke, gitu. Kemudian, nah di sini untuk berpamitan, biasanya kita akan bilang, nah ini yang pertama, au revoir, Au revoir. oh ya, à bientôt, À bientôt. à tout à l'heure, À tout à l'heure. à tout de suite, À tout de suite. à plus tard, À plus tard. salut, Salut. bonne nuit, Bonne nuit. bonne journée, Bonne journée. bonne soirée, Bonne soirée. bonne, Bonne soirée. eh, S aja Mas, bukan Z, bonne soirée, Bonne soirée. ya, à demain, À demain. à lundi, À lundi. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bukan, itu kan ada E belakangnya, semen. Itu nggak kebaca sengal, itu kebacanya N. À la semaine prochaine. Ah, à la semaine prochaine. Prochaine. Iya, prochaine. Prochaine ya. À la semaine prochaine. Iya, betul sekali. Jadi, ya itu, kayak seperti yang tadi saya sudah sampaikan, nah ini jadi kalau ada huruf E setelah N atau setelah M, nanti nggak kebaca sengal. Kebacanya huruf itu kembali lagi ke N atau M lagi. Yaitu di sini au revoir itu artinya sampai jumpa. Kemudian abianto artinya em, see you, sampai sampai jumpa segera. Misalnya kayak tadi misalnya kita jam 5-an WA-an, misalnya kita WA-an jam 5 atau mungkin tadi pagi misalnya kita WA-an, nanti malam kita mau ketemu abianto bisa tuh ya atau mungkin eh, pokoknya kita akan bertemu dalam kurun waktu yang cepat. Sama juga dengan atut talor, atut suite, aplucah itu empat itu sama abianto, atut talor, atut suite, aplucah itu intinya sama. Akan bertemu segera. Kemudian salut ya sama kayak au revoir, cuman eh, salut hanya bisa digunakan pada situasi tidak formal. Kalau situasi formal lebih baik menggunakan au revoir aja.
Ah, Kemudian Mbak, Bonui, Mbak Mayang, ya, bentar, bentar Mbak, ada tamu bentar, semenit aja, oh sebentar ya, ya, bentar, siap bentar siap ya. maaf, Pak. Oke oke, lanjut lanjut. Ulang tahun. Syrian. Ya, oke. Bu, maaf ya, Bu Mayang. Masih mute, Oke, Bu. saya pikir masih oke. Nah, kalau yang terdengar jelas suara saya, Terdengar sangat nah jelas ini. yang ini Bonui, Bonui itu seperti good night, good nah ya berarti bahasa Mhm. anunya ya bahasa Jermannya. Ya, guten Nacht. Guten Nacht. Ya, itu Ya, kemudian ada bonjourne. Bonjourne itu kalau tadi kita menyapanya bonjour, kemudian pronoun biasanya bonjourne. Ya, itu kalau dia masih masih bonjour ya masih sepanjang hari. Tapi kalau ternyata kita berpisahnya bonsoir ketika malam hari, ya kita bilangnya bonsoir. Jadi saya em, kalau saya lihat seringkali orang Prancis menggunakan bonsoir sih, meskipun mungkin jam 11 malam kita WA-an gitu misalnya, oke bonsoir sebagai penutup kalimatnya mereka pakai bonsoir. Jadi mereka nggak jarang pakai bonui. Bonui itu lebih ke banyak ke orang akrab aja deh katanya. Mereka lebih ke bonsoir aja kalau good evening ya untuk perpisahannya. Kemudian mirip sih bonjourne, have a nice day. Kalau yang ini bonsoir berarti lebih kalau yang malam. Ademang itu artinya sampai besok. Ademang sampai besok. Ademang itu sampai besok. Kemudian, tuh, nah mesti ingat ya, itu A-nya ada aksongnya, ada garisnya. iya, iya. Itu akson graf, akson graf. Kecuali AU refoir, tadi AU refoir itu nggak ada aksongnya. Itu karena nanti ada penjelasannya. Pokoknya intinya gitu aja dulu. Ademang artinya sampai besok. Kemudian alang di, lundi itu nama hari Masyur. Jadi kata A bisa diikuti langsung nama hari. Alang di, amah di, pokoknya nama hari langsung berarti sampai hari Senin. Ini berarti dia sampai hari Senin. Kalau dia kalau dia ala Senin Prosen itu artinya sampai jumpa minggu depan. Ala Senin Prosen, Semen itu minggu, Prosen itu depan eh, yang akan datang. Jadi sampai jumpa minggu depan maksudnya gitu. Ademang sampai saya ketikin juga ya alangdi itu artinya sampai bertemu hari Senin kemudian alas Senin Prosen itu artinya sampai jumpa minggu depan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini untuk menanyakan kabar dan menjawabnya. Untuk menanyakan kabar itu ada berbagai macam cara. Nah, ini mesti kita sama-sama bacain kelas saya. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ya. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bukan pas, S-nya nggak kebaca. Nah itu, S nya nggak kebaca, Monsieur. Comment vas-tu? Kayak bu itu kan juga S-nya nggak kebaca. Ya, vas-tu? U, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment ça va? Comment ça va?
Comment, itu huruf S. Ça va. Comment ça va? Comment ça Comment va? ça va? Comment ça va? Iya, jadi ya comment ça va. Terus ça va, Ça va? Ça ça va va bien. bien. Ça va bien. Mhm. Et vous? Et vous? Et toi? Et toi? Bien. Ça va itu semuanya tanya kabar. Bedanya, seperti yang mesti sudah tahu, comment allez-vous itu artinya berarti Anda ya, apa kabar Anda? Comment allez-vous? Kalau comment vas-tu berarti kalau nanyanya tapi kadang juga pakai comment masih banyak orang juga pakai comment sabar. Um, suka sih Mister. Kalau kamu sabar tuh setengah formal lah, setengah formal jadi semi-seminya. Kemudian ada Sava, bisa. Kemudian Sava Biang. Tapi jarang sih kalau untuk dan memang standarnya untuk formal lebih baik aman, mesti pakai Komontalevo aja. Ok. Sisanya itu kemudian nah Evu kata Evu ini sama Etwa itu kalau Mesir sudah menjawab apa misalnya nih Komontalevo kan dijawabin orang tuh je vais bien merci. Kemudian nanti Etwa dia akan nanya balik Evu tuh maksudnya atau Etwa dan Anda maksudnya nanya kabar balik lagi maksudnya itu makanya saya masukkan ke dalam menanyakan kabar. Kayak kan bahasa Inggrisnya hello how are you I'm Ya. good and you nah and you-nya Et itu toi, itu ya? Evu Et Etwa toi gitu. ya Evu ya Hmm. Etwa ya Ya, bacanya et toi. T Et kayak tadi toi. kan T nggak kebaca kayak S biasanya T. Ya betul betul sekali kayak tadi common fast tuh S-nya nggak Ya, kebaca jadi comment common fast vas-tu? kemudian ya betul sekali nah oke sekarang kita geser ke sebelah itu ada um, je vais Je vais. bien Je fais bien. iya merci Je fais bien, merci. Merci. Je fais bien, merci. iya je vais ya atau je vais très bien Je merci fais très bien, merci. Je fais très bien, merci. iya Itu itu ya itu kalau uh, mm-mm. itu balasan dari Komong Kalebu itu ya, Mbak. Iya Ah, dari comment allez-vous comment vas-tu comment ça va jawabannya je vais très bien merci bisa très itu kayak much very much I'm very good very très itu very ah, saya sangat baik ya je vais bien itu standarnya saya baik I am good I am very good nah itu very itu très sangat aku sangat baik merci terima kasih. Mereka selalu bilang terima kasih biasanya saya sangat baik ini kemudian ada je vais très bien merci bisa juga kalau mau kita jawab yang ça va aja bisa jadi kayak ini kayak comment ça va gitu apa? atau Et kayak toi? tadi ini Et toi? Gitu. eh, iya iya betul sekali comment ça va et toi gitu nanya balik kan gitu Ya. bisa juga ça va itu kan ini gini yang tanda tanda kurung itu boleh kita pakai bila juga enggak Sava, Sava aja boleh, Sava très bien atau Sava bien, ya. Kemudian kalau misalnya, nah kalau oui Sava, biasanya untuk pertanyaan Sava ini aja, eh, Sava, nanya tuh, Sava, oui Sava, Ah, Zava? Oui, Zava? gitu. Bukan za, sa, eh, Sava. Ini Sava. C, ya jadi C ini eh, ada ekornya supaya C-nya kebaca S, Sava. Zava. Zava. Sa, sa, Sava. Sava. Iya, Gimana? betul sekali, Sava. Sava. Sava.
Iya. Terus ini moi aussi ça va. Moi, Moi aussi ça va. moi aussi, ça va. Iya. Moi aussi ça va. Ini moi itu moi aussi. Itu saya kirim di kolom chat. Moi aussi ça va. Moi Atau aussi, ça kalau va. ya atau kita mau jawab tamal. Tamal itu artinya not bad, tidak Hmm, buruk. Ya intinya sama sih, intinya pas mal. baik gitu kan. Iya, cuman intinya ini aja sih cara ininya. Kemudian remercier dan jawabnya kita bisa bilang merci, Mhm, merci beaucoup, mhm. merci bien. Merci bien, merci bien. Merci, merci beaucoup, merci bien. Iya. Kemudian kalau udah dibilang merci, kita balas kan sama-sama. Bisa de rien, Oh, de rien. il n'y a pas de quoi, Il n'y a pas de quoi. je t'en prie, Apa? je t'en Je prie, t'en prie. ya, je vous en Je prie, fais, fais- je fais prie. je vous en prie. Fais prie. Bentar, saya ketikkan. Je t'en prie, Je fais je prie. vous en prie, Je t'en prie. je vous en Je prie. t'en prie. Oh, Je vous en prie. sebentar, salah, salah, Je salah vous ketik i en dekat prie. o soalnya. Maaf, Je vous en prie. salah. Je vous, Segede apa jempol saya coba? je Je vous vous en en prie. prie. Ya, itu, nah bedanya dari yang itu standar Monsieur. Misalnya sama teman dalam situasi formal, kadang-kadang bisa kita, bukan gini, bukan dalam situasi formal. Situasi formal biasanya kita pakai je vous en prie. Kayak misalnya mahasiswa ke kita, pasti mereka pakai je vous en prie. Misalnya kita sama teman, kita bisa pakai deriang gitu kan, atau je t'en prie gitu, atau ini apa de quoi. Biasanya je vous en prie lebih ke formal itu tadi, kalau masalah kita. Kemudian di sini, oh ini salah satu contoh nih, ini ada jawabannya, sorry. Ini apa? Ini teks, ini ada teks sama sama apa? Sama suaranya ini. Nah ini contoh nih. Nah ini contoh dari penggunaannya. Misalnya nih ada Monsieur Duse sama Madame Lafloche. Itu dialog satu sama dialog dua. Sekarang saya tanya dulu sama Monsieur. Monsieur baca sebentar, 15 detik dibaca, ditebak aja. Yang mana yang situasi formal, yang mana situasi tidak formal. Situasi Yang akrab formal yang yang mana. dialog, yang formal yang dialog satu, yang dialog dua itu tidak formal. Oke. Kemudian em, yang 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 mana formal dialog dialog empat, formal? yang tidak formal Hmm? dialog tiga. Enggak, dialog keempat tidak formal. Bonjour, bonjour, itu selamat malam, selamat malam. Oh iya, Dia kan memang di situ sebenarnya ada Monsieur Double sama ada Martang. Betul, kelihatannya kayak formal. Tapi kalau iya. Monsieur lihat isinya, Bonsoir Martang dia langsung sebut nama. Comment ça va? Nah kan ini nih, terus sebut nama. Ah, Meskipun depannya Monsieur, di sini sebut nama dia sudah. Yang kita lihat kan isinya. Kemudian Bonsoir, moi, ça va très bien. Et toi? Nah, apalagi ini ada et toi. Ya udah nih pasti dia tidak formal. Jadi iya, iya, iya. penanda ciri formal tidak formal itu di dalam kalimatnya ada panggilan Monsieur atau Madam. Ini anak saya ini maaf ya. Ini Iya, iya, nggak inilah apa-apa. anak. Nah itu Monsieur mau belajar cara bacanya. Boleh? Oke. Monsieur jadi Monsieur Douce, saya jadi Madame Lefloche. Ya, Ya, Monsieur coba aja baca semampu. Nanti saya akan bantu perbaiki. baik, baik, baik. Bonjour, Madame Leflore. Bonjour, Monsieur Doucet. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, Madame? Moi, ça va bien. Au revoir, Monsieur Doucet.
review, madame. Bonjour nih. Bonjour Au nih. revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Bonjour nih. Ya, au revoir, madame. Bonjour nih. Oke, ngerti. Kemudian dialog kedua. Salut, Claire. Tu vas bien? Ya, itu bilangnya, salut Claire. Claire ya, Claire. Claire. Ah, salut, Claire. Tu vas bien? Salut Hugo. Moi, ça va. Et toi? Pas mal. Bonne nuit, Claire. Lupa, monsieur. Pas mal. Kan S nggak Hah? kebaca belakang. S di belakang kan nggak kebaca. Ya, ya, ya. Pas mal. I'm so Ya, sorry, I forgot. Pas mal. Pas lihat mal. juga biangnya sudah benar tadi ya. Iya. Ya ulang yang Hugo yang pamalnya, ulang. Ya. Salut, Claire. Tu vas bien? Salut Hugo. Moi, ça va. Et toi? Pas mal. Bonne nuit, Claire. Bonne nuit. Ya, kita langsung ke dialog 3. Salut, Laura. Ça va, toi? Toi, Oh, akson ya, Pak? OI. OI dibaca wa. Wah, ça va, toi? Ben, ça va. Et toi? Très bien. Bonjour nih, Laura. Bonjour nih. Lau, Bientôt. ah, Sorry, itu bien. saya yang oh, kurang kurang enternya nanti saya Iya, perbaikin iya, belum iya, iya. selesai kirim. Kemudian Oke. dialog 4. Hasil lagi. Bonjour, Martin. Comment ça va? Eh, Translitnya Martang. Marta. Martang. Tengah Martang. Marta. Oke, bonjour, Martin. Comment ça va? Bonsoir. Moi, ça va très bien. Et toi? Ça va aussi, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Nah, itu. Ça va aussi. Jadi, I am good too. Me too. Intinya itu. Aussi Ah, itu tuh. Juga. ya, ya, ya. Nah, ini yang terakhir di dialognya. Ini ada I. Ay. Oh, itu kayak salam ya? Bukan. Itu kayak, em, coba kira-kira ini tentang apa nih bahasnya. Oh ya, ay, paling eksis minus apa? Senspen, tulisan, bahasa apa? Senes pascraft. Itu kira-kira ngomong apa? Ada kata pardon katanya. Berarti apa? Ada excuse semua. Artinya kira-kira ngomong tentang apa? Kayaknya mau nanya gitu ya? Minta maaf. Oh, Pardon. Kan bahasa Inggrisnya pardon, iya, ya, ya kan? pardon. Nah, Oke, iya. Oh, iya, eh, iya. mirip, mirip. Jadi bahasa Inggris sama Perancis ada miripnya I. Jadi I itu kayak misalnya mungkin ya di sini konteksnya itu kayak misalnya kayak kesandung atau kesenggol gitu ada atau ada barang yang jatuh gitu kan. Nah, I gitu. Terus oh, pardon. Kemudian excuse-moi. Excuse-moi, Louis. Sorry, itu kan kurang, ini harusnya enter nih. Excuse-moi, terus si Louisnya bilang, ça va, gitu kan. Yang nggak apa-apa. Tu es sûr? Oui, oui, ça va, ce n'est pas grave. Jadi di sini, si Louis bilang I, kemudian Chloe bilang, oh pardon, oh maaf, excuse-moi, maaf, intinya sama. Jadi kalau bedanya pardon sama excuse-moi, bedanya apa sih? Ada bedanya. Jadi kalau misalnya pardon itu lebih ke respect. Jadi ketika kita misalnya nih ada mahasiswa nabrak Monsieur gitu kan, nyenggol Monsieur, pardon. Nah itu. Terus selanjutnya excuse moi. Oh maaf, maaf Pak gitu kan. Jadi excuse moi tuh lebih ke excuse apa? I am sorry gitu. Jadi pardon tuh lebih ke maaf, maaf yang refleks ya. Excuse moi itu lebih ke minta maaf yang I am sorry itu. Oke. Terus Sava, nah Sava itu bisa berarti kabar baik, tetapi juga kita bisa bilang di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau orang berbuat salah sama kita, selama itu nggak apa-apa, kita bisa balasnya Sava, Sava, Sava. Atau yang it's nothing, nggak apa-apa, nggak masalah maksudnya. Eh, gitu aja kok, gitu kan. Kemudian tu es sûr, gitu, kamu yakin?
Oui, oui, ça va, ce n'est pas grave. Ya, ya, tidak masalah. Jadi bukan masalah besar. Ce n'est pas grave itu bukan masalah besar. Gitu. Udah itu. Nanti saya perbaiki ini. Kemudian, nah ini biasanya saya kasih ke orang. Tadi itu dari yang kita tadi maksudnya mana kan sudah kita bahas sama-sama. Ya itu sih kalau untuk hari ini materi yang saya kasih. Sebentar saya mau perbaikin ininya dulu. Sebentar saya mau perbaikin teks saya tadi itu. Nanti saya kasih ke Monsieur ya teksnya ya. Ya, ya, boleh, boleh. Heeh, nanti Monsieur ambil sendiri. Ini sebentar. Saya mau baikin ini nih. Segala posisi Google Calendar di mana. Nah, sebentar. Coba. Google Calendar. Kemudian berikutnya yang ini nih, ngarang gitu. Itu kemudian satu OSIS yang ngerti, kemudian yang satu ini itu yang OSISnya salah. Nah itu oke. Bentar saya kirim dulu biar rapi aja. Berarti Mesir tahu ada yang Mesir Morgan itu, tapi orang bahasa Prancis Mesir Morgan itu ada di Sumatera itu ada Mesir Morgan di Medan kan rasanya beliau itu Saya pernah dengar tuh. Morgan Morgan siapa ya rasanya enggak, kami di satu grup WA dulu kan zaman dulu kan ketika zaman COVID kan banyak nih pemerintah Prancis bikin kegiatan online gitu. Nah ini saya kirim ke Mesir sekarang aja. Nanti kita lupa. Sebentar, Monsieur Herman. Mari saya kirim ya. Nah, jadi nanti Mas bisa baca, bisa tonton videonya. Itu nanti ini juga nanti saya akan kasih ini ya tautan untuk apa namanya tautan Zoom kita hari ini. Saya kirim. Oke, Monsieur ada yang mau ditanya sampai saya mengirimkan ini? Sejauh ini aja dulu sih, Bu Mayang. Udah lumayan, Mm-mm. ini juga banyak. Gimana rasanya? Mudah aja nggak? Terpahami aja nggak materi hari ini? Ya, bisa 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 dipahami, cuma agak sedikit ini sih. Karena mungkin lumayan susah ya untuk pronunciation-nya, Bu Ya, Mayang. ya itu nanti di selanjutnya yang habis ini, biasanya pertama saya ngajak itu dulu, nanti selanjutnya kita akan bahas ini untuk pronunciation-nya biasanya di pertemuan kedua saya. Jadi memang ngajakin biar orang tuh tahu dulu gimana cara perkenalan sapaan. Nah, besok itu kapan kita mau ketemu lagi rencananya? Nanti kita lihat jadwalnya dulu ya, Bu Mm-mm. Mayang. Tapi ini aja dulu sih, Bu. Apa namanya? Perkenalan itu kan yang terkait mungkin nama saya gitu, Bu Mahyang, coba ini apa namanya pakai suara gitu, VN-in gitu. Oh, boleh, boleh. Nah, nanti Nanti saya bisa ulang-ulang. ya, ya, boleh, boleh. Nanti Dan yang ini aja. Nah, berarti saya kasih PR deh mesirnya. Aduh, ya ampun, guru ngasih. Saya kasih PR-nya ini ya. Kan itu ada contoh perkenalan diri saya di dalam bahasa Perancis. Nah, tolong nanti Monsieur ganti itu em, kirim ke saya. Nanti saya Oke. bantu untuk PS. Jadi gini, Monsieur em, buat itu perkenalan diri dalam bahasa Perancis. Yang kedua kirim PR-nya dulu ke saya. Hmm. Nanti saya akan perbaiki atau misalnya kalau ada yang harus ini. Baca seadanya dulu. Oke, oke, oke. Ya itu aja. Ya ampun guru dikasih PR ya sama guru. Berani nih satu guru satu ini. Sebentar. Saya